Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Irfan Fatur Rahman dengan NIM 24416255201187. Saya dari kelas Informatika 24. Di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur data, yaitu yang saya akan jelaskan ada 4 struktur data. Yang pertama ada array atau list, yang kedua ada hashmap atau dictionary, ketiga ada stack atau tumpukan, yang terakhir ada queue atau antrian. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada array atau dalam Python biasa disebut dengan list. Apa sih array itu? Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan nilai dalam suatu variabel, dan setiap nilai bisa diakses melalui indeks, yang dimana nilai dalam array tersebut merupakan dengan tipe data yang sama. Di Python, array biasanya direpresentasikan dengan list, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yang bersifat dinamis dan dapat menyimpan berbagai tipe data dalam satu struktur. Di dalam array tentunya data-data tersebut terdapat indeks yang dimulai dari angka 0 sampai berapa banyak data tersebut. Misalnya kita mempunyai 6 data, maka indeksnya dimulai dari angka 0 sampai dengan indeks terakhir yaitu 5. Kita masuk ke contoh kodenya langsung seperti berikut. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh kode pemrograman di Python ya, untuk struktur data array. Di sini saya pada contohnya menggunakan data suhu tanaman untuk 7 hari pertama, yaitu hari Senin, Selasa sampai Minggu. Di sini terdapat data suhu sebagai variabel. Lalu di sini ada bagaimana ganti data. Kemudian ada menambahkan data, menghapus data. Lalu di sini ada data yang terbaru yang setelah ditambahkan, setelah dihapus. Kemudian ada suhu terkecil, ada mencari suhu terbesar, lalu yang terakhir menentukan banyaknya data yang terdapat di dalam list atau array. Di sini saya coba contohkan, saya create, kita running. Ya, di sini bisa dilihat ini data pertama. Ini data setelah diganti indeks yang pertama yang awalnya 35 menjadi 33. Lalu di sini ada tambahan data terbaru yaitu indeks ke-7, yaitu suhunya atau datanya 34. Ini kemudian ada data yang dihapus yaitu 29 yang sebelumnya berada di indeks ke-6 di sini. Ya, lalu ini data terbarunya setelah indeks ke-6 dihapus. Yang selanjutnya ada suhu terkecilnya yaitu 27 dan suhu terbesar 34. Lalu banyaknya data di dalam list tersebut ada 7. Selanjutnya yang kedua ada struktur data hashmap atau di Python itu dictionary. Apa sih itu? Hashmap atau dictionary adalah struktur data yang menyimpan data dalam pasangan key atau kunci dan value atau nilai. Di Python, struktur ini dikenal sebagai dictionary. Setiap key harus unik dan digunakan untuk mengakses value atau nilai dengan cepat. Seperti misal di contohnya itu daftar nomor kontak, yang dimana nomor sebagai key dan nama pengguna atau user sebagai value-nya. Langsung saja kita masuk ke contoh kodenya sebagai berikut. Ya, lanjut sama seperti struktur data sebelumnya, array atau list.
Di sini saya juga akan memberikan contoh kodenya untuk struktur data HashMap. Di sini saya contohnya yaitu daftar pemain Persib, yaitu di sini pemain sebagai variabel, lalu ada nomor 7 sebagai key dan value-nya. Ini ada nomor 10, nomor 19, 5 sampai 77. Ada 6 daftar. Lalu saya juga menggunakan perulangan while. Dengan ada pilihan 3 menu. Yang pertama tambahan pemain, yang kedua cari pemain, yang ketiga keluar atau programnya akan berhenti. Langsung saja saya akan coba. Yang pertama saya akan coba untuk tambah pemain ya. Kita ketik nomor 1, saya masukkan nomor punggung sebagai key di HashMap. Saya misal masukkan nomor 13, lalu masukkan nama pemain juga sebagai value atau nilainya. Saya akan masukkan contoh Febri Haryadi. Tipe udah langsung ini langsung bertambah masuk ke dalam daftar namanya. Yang kedua saya akan coba untuk cari nomor punggung ya. Kita ketik 2, kita masukkan nomor yang ingin dicari, misal nomor punggung 77. Ya, di sini nomor punggung 77 adalah milik Ciro Alves. Kita cek, ternyata sesuai. Ciro Alves nomor 77. Langsung saja kita bisa ingin tambah pemain lagi, ketik nomor 1, masukkan nomor punggung 17 sebagai key, masukkan pemain juga sebagai value nya Mateo. Ya, di sini tambah lagi setelah tadi Febri, lalu ada Mateo juga. Terima kasih. Langsung saja kita berhentikan program. Terima kasih. Kita lanjut ke struktur data yang berikutnya, yaitu stack. Kita masuk ke struktur data yang ketiga, ada stack atau tumpukan. Stack adalah struktur data dengan prinsip LIFO, last in first out, yaitu data yang pertama, data yang dimasukkan terakhir akan diambil yang paling awal atau pertama. Di Python sendiri, stack biasa digunakan menggunakan list dengan operasi append dengan tanda kurung untuk menambahkan data, dan pop dengan tanda kurung untuk menghapus data. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke contoh kodenya di bahasa pemrograman Python untuk sebagai berikut. Lanjut untuk struktur data yang ketiga, ada stack atau tumpukan. Untuk contoh kodenya di sini saya sama menggunakan while true, perulangan while. Di sini saya untuk contoh simulasi mengetik, lalu kita mengetik undo ketika kita ada typo atau kesalahan ngetik yang terakhir. Langsung kita coba. Di sini ada stack variabel kosong ya, indexnya kosong. Langsung coba. Sama ada 2 menu juga. Yang pertama untuk ketik, yang kedua untuk keluar atau berhenti programnya. Langsung ketik 1, kita ketik misal H, kedua kita undo atau tidak, no. Ketik lagi ketik lagi L, ketik lagi L, lanjut ketik. Nah, misal di sini saya terdapat typo ya, salah ketik, yang harusnya L malah H. Langsung kita undo ya, langsung hilang. Lanjut tetap kembali menjadi HLL.
yang seperti kita ketik awal. Kita lanjut ketik L, langsung kita ketik lagi. Oh, ini hello ya hasilnya. Lalu kita ingin end, lalu menghentikan program. Terima kasih. Itu untuk contoh kode struktur data stack ya, atau tumpukan di bahasa Python yang saya gunakan. Terima kasih. Lanjut untuk struktur data yang terakhir. Yang keempat ada struktur data queue atau antrian. Yang keempat ada queue atau antrian. Queue adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, first in first out, yaitu data yang pertama masuk akan pertama juga yang akan keluar. Di Python, queue dapat dibuat menggunakan DQ dari modul collection untuk efisiensi, namun bisa juga menggunakan cara manual, menggunakan event dan pop. Untuk lebih jelasnya bisa masuk ke contoh kode Python sebagai berikut. Lanjut untuk contoh kode pemrograman yang terakhir ada struktur data antrian. Di sini saya contohnya untuk antrian file yang akan dicetak di komputer ya. Ini saya juga menggunakan perulangan while. Lalu di sini juga ada selection atau percabangan if else. Lalu di sini sampai ini ada elif, else juga ada elif dan else. Sini saya juga menggunakan percabangan bersarang ya. Kita langsung coba. Di sini terdapat 3 menu: tambah file, cetak file, dan keluar dari program. Kita coba untuk 2 atau 3 file ya untuk ditambahkan yang akan dicetak. Kita ketik 1 untuk menu 1. Kita masukkan file, misal file antrian.pdf. Kita enter. Nah, kita masuk ke antrian ya, file tadi kita tambahkan lagi misal file python.pdf. kita tambahkan lagi, ada 2. Yang terakhir ada tambahkan lagi, kita ketik 1 lagi, masukkan nama file, misal apa ya, laptop.pdf. Di sini bisa dilihat ada 3 file ya yang sudah ditambahkan tadi. Untuk selanjutnya kita akan coba cetak file 2. Cetak file lagi. Di sini bisa dilihat hanya terdapat Python dan laptop, dimana ini yang sebelumnya ada di indeks ke-1 dan indeks kedua. Yang sebelumnya indeks pertama antrian kita sudah dicetak, lalu tersisa 2 saja. Kita cetak lagi, tersisa laptop saja, file laptop PDF. Kita cetak lagi, habis cetak filenya, kita langsung keluar. Oke, itu mungkin saja. Terima kasih untuk suatu kode struktur data antrian atau queue. Yaitulah pembahasan singkat dari saya mengenai struktur data array atau list. Terus kemudian yang kedua ada hasmap atau dictionary, ada stack atau tumpukan, dan yang terakhir ada antrian atau queue. Yang dapat saya sampaikan,
Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.